Sumatera Barat atau Ranah Minang tidak saja kaya dengan tamasya alam yang indah yang kini menjadi pusat tujuan wisata, tapi dia telah melahirkan putra-putra yang mengabdikan kehidupan mereka pada perjuangan kebangsaan dan untuk membangun kebudayaan Indonesia. Salah sebuah nama yang terkenal dalam sejarah sastra Indonesia ialah Tulis Sutansati. Dia menulis kurang lebih 7 buah buku. Sengsara Membawa Nikmat 1928, Sabainan Alui 1929, Tak Disangka 1929, Siti Marhumah Nan Saleh 1930, Tidak Membalas Guna 1932, Syair Rosina 1933, dan Si Umbut Muda 1935. Tulis Sutansati sangat besar dipengaruhi oleh alam dan masyarakat Minangkabau. Masyarakat di mana tokoh-tokohnya bergerak. Masyarakat yang masih dikuasai oleh adat kebiasaan Minangkabau. Pemerintah jajahan yang pada saat itu diwakili oleh penguasa pribumi belum mencengkamkan kukunya pada kehidupan sehari-hari anak negeri. Malam ini kita akan membaca salah sebuah romannya berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Waktu asar sudah tiba. Amat cerah hari petang itu. Langit tidak berwarna, hening jernih sangat bagusnya. Matahari bersinar dengan terang. Karim bidi jadi tulki Allah bilman ki nama qala ahlul baiti walamin bani asro. Ingin menjadi orang larat kemudian. Berlagu seperti itu mengibarkan hati, menjauhkan perasaan. Enggak, hanya untuk perintang-perintang hari. Tidak dimasukkan dalam hati. Cuma untuk memfasilkan lidah dalam bahasa itu. Dari mana kau, Maun? Dari pasar. Sore ini ada pertandingan sepak raga. Bagaimana kalau kita ke sana? Nampaknya kali ini akan ramai, Dun. Kabarnya banyak orang kampung yang datang. Apa sudah banyak orang waktu kau tinggalkan? Banyak juga. Jenang juga sudah datang. Waktu kutinggalkan, orang sedang membersihkan medan. Si Kaca, kemenakan Tuanku Larik juga datang? Tadi belum. Tapi dia pasti datang, Dun. Dia juga senang sepak raga.
Maun, lebih baik saya nggak usah pergi. Biar saya selesaikan meminta tal ini untuk dibuat tangguh. Tapi mengapa kau menarik napas? Apa kau bermusuhan dengan dia? Enggak. Tapi mungkin akan terjadi hal yang kurang baik. Aneh. Bermusuh tidak. Tapi kalau ke sana mungkin terjadi yang kurang baik. Apa maksudmu, Dun? Begini. Kau ingat enggak? Waktu kenduri maulud di sini tempo hari. Ya. Kau duduk di sebelah saya kan? Yo. Apa kau perhatikan? Bagaimana pandangan kaca pada waktu itu pada saya? Tidak. Nah, kau ingat ya? Pada waktu itu kita duduk di deret yang di tengah. Yo. Sedangkan si kaca duduk di deret yang kedua. Yo. Di situ kan kau bisa lihat sendiri. Itu bagaimana orang-orang kampung tuh meletakkan hidangan di depan kita. Itu hampir-hampir sama tinggi dengan duduk kita. Sedangkan di depan kaca, enggak seberapa. Enggak sama dengan hidangan di depan kita. Itu sudah sepatutnya, Midun. Pertama, kau orang alim. Kedua, kau dikasih dan disukai orang kampung. Sedang si kaca, apa yang dapat dia banggakan? Cuma karena ia kemenakan Tuan Kulareh. Sedang perangai dan tingkah lakunya, nggak ada yang terpuji. Memang, Don, dia kurang disukai. Ya itulah makanya ia murung saja. Apalagi waktu dia palingkan pandang padaku. Nampak sekali rasa bencinya. Cemburu, jijik ya agaknya padaku. Yuk. Terserah dialah. Itu kan kemauan orang kampung. Tapi kenapa dia mesti sakit hati padamu? Memang betul, Maun. Tapi kau harus ingat, kita ini orang biasa. Dia bangsawan tinggi. Kemenakan raja di kampung kita. Apa ndak mungkin bisa mendatangkan bahaya? Bahaya apa pula? Belum tumbuh sudah kau siangi. Terlampau arif, diri binasa. Kurang arif, badan celaka. Mungkin juga kita pikirkan apa yang akan mendatangkan yang kurang baik buat diri kita. Betul. Ya. Tapi kalau kau ingin aku harus pergi, ayolah. Ayo. Oh, sepatu. Satu ada ya. Baik. Ini lah. Dapat daga. Midun, itu engku muda kaca. Sudah sesore ini hari. Tenang belum juga datang? Sudah engku muda. Beliau ada di Leponasi sedang bercakap-cakap. Mungkin menunggu kedatangan engku muda. Katakan saya sudah datang. Sudah hampir tenggelam matahari. Masih juga membual. Linang, beli muda kaca. Oh ya, aku datang.
Suruh dia cepat sedikit. Hei, cepat sedikit! Sudah lama datang aku muda. Sudah dari tadi. Kenapa belum dimulai juga? Apa mau menunggu matahari tenggelam? Kami sudah dari tadi ada di sini. Tetapi aku muda belum datang. Kenapa tidak dimulai saja? Rupanya di kampung ini kalau tidak ada saya, tidak ada yang bisa dimulai. Ramai juga kali ini. Betul, Dato. Rupanya banyak yang datang dari kampung lain. Ayo, mari kita mulai. Pemuda kaca. Permainan akan dimulai. Ya. Silakan. Apa maksudmu mengatakan ketakutan? Hah? Tanyakan saja pada Midun. Iya. Lepaskan! Malu kita. Lepaskan, biar saya hajar dia. Jangan. Sabar. Midun, coba kau jelaskan. Apa maksudnya ucapan Cempedak Hutan itu? Begini, Mama. Mereka tidak bermaksud menertawakan pemuda kaca. Mereka tertawa karena mengingat peristiwa masa kecil mereka. Peristiwa apa? Begini, pernah kami sekali mengembalakan kerbau di tepi hutan. Lalu sebagian kawan-kawan ketakutan. Lalu saya berkata begini, kalau kerbau diserang harimau, masih dapatlah kita menolong. Waktu saya menyebutkan kata harimau, kawan-kawan marah. Mereka bilang, oh Midun, kualat kau Midun. Lalu saya berkata lagi, sedangkan nama Tuhan saja masih bisa kita sebut, apalagi cuma nama harimau. Itu waktu saya berbicara itu, kedengaran seperti ada yang suara keras. Ada yang melompat 2 kali itu. Itu kawan-kawan ketakutan. Mereka melompat. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu saya berdiri, saya masuk dalam hutan. Saya mau tahu dari mana datangnya suara itu. Ternyata suara keras itu disebabkan oleh cempedak hutan jatuh ke tanah. Semenjak itulah kalau kami mendengar kata cempedak hutan, kami tertawa seperti tadi. Ya, sudahlah Angku Muda.
Mari semuanya kita pulang. Binatang betul Smidun itu. Cerita tadi itu pasti dia karang, supaya orang mentertawakan saya. Tunggu saja pembalasan saya. Apa yang kau pikirkan dulu? Kejadian tadi. Apa mungkin dia akan musuh saya karena perangnya kejadian tadi? Tapi rasa-rasanya tidak mungkin ya. Dia akan membalas dendam karena soal kecil. Tidak mungkin. Tidak berutang, tidak membayar. Tidak berpiutang, tidak menerima. أشهد أن لا إله إلا الله. Memang luar biasa cara si Midun menghadapi si Kacak tadi. Saya yakin dia bakal menjadi pendekar besar. Dia sama sekali tidak membalas. Justru karena itu, dia tidak marah, dia tetap tenang. Pendekar sejati semestinya begitu. Tidak seperti si Kacak, mendorong seperti babi. Jelaslah pula. Itu kan sifat ilmunya. Dia akan mempergunakan ilmu sitarala. Sitarala, silat penglima. Mana kenal ilmu sitarala? Langkah mundur. Sitarala atau bukan. Kalau seorang pendekar sudah kehilangan kesabarannya, itu tanda riwayatnya tidak akan lama. Mak tukang kopi, mana kopi yang dipesan? Sabarlah sedikit. Sabar, sabar. Kerongkong kami sudah kering. Ini kopinya. Tak baik orang penggegas. Saya kira soal ini akan jadi panjang. Kenapa? Apa tidak kau lihat bagaimana pandangan si Kacak terhadap Smidun? Kalau bisa, ingin rasanya kemenakan Tengku Laras ini menelan Smidun. Menelan bagaimana? Orang tidak bersalah. Kamu seperti orang tidak tahu adat dunia saja. Kamu kan tahu bahwa si Kacak itu kan keponakan orang berkuasa. Kamu lihat saja nanti. Kalau tidak karena dipisah oleh jenang, habis Midun itu sehantam. Dia sudah terdesak betul engkau muda buat. Ilmu mana yang bisa menahan ilmu Starla? Ilmu silat panglima.
Tadi dia masih selamat. Tapi dia lebih baik hati-hati. Suatu saat kalian akan melihat dia terkapar kena kaki saya. Saya betul-betul heran. Kenapa dia begitu marah mendengar olok-olok Kadirun? Akarnya jauh. Jelas sudah, dia benci kau. Dia akan melakukan apa saja untuk mencelakakan kau, Midun. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ayah? Saya sama sekali tidak pernah punya niat untuk menyakiti hatinya. Kau harus menyempurnakan ilmumu untuk membela diri. Ayah ingin kau berguru pada Haji Abbas. Dulu kan pernah Ayah minta. Tapi Pak Jabat tidak pernah bersedia. Cukuplah kalau saya berguru pada Pak Pendekar Sultan. Memang Pendekar Sultan berilmu tinggi, tapi belum sebanding dengan Haji Abbas. Ayah tahu betul. Waktu muda dulu, kami selalu pergi bersama membawa dagangan. Beberapa kali kami diserang penyamun, tidak ada yang berhasil mengalahkan kami. Berkat Haji Abbas. Jadi bagaimanapun, kau harus berguru pada Haji Abbas. Dan kau jangan menganggap ringan soal kaca. Dia akan membalas dendam, Midun. Apa kata Ayah? Akan saya ikuti. Bagus. Ayah ingin berunding dengan Pendekar Sultan. Baiknya sekarang kita ke rumahnya. Polan, kami mau ke rumah Pendekar Sultan dulu. Iya. Ayo, Midun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, naik. Ayahnya Midun dan Sri. Kenapa Pendekar? Baik, Pak Midun. Ayo, duduk. Sebenarnya saya mau ke rumah Pak Midun. Saya mau menanyakan soal si Kacak dan Midun tadi. Saya dengar kau terdesak oleh si Kacak, Midun. Apa betul? Bukan terdesak, Pak. Tapi memang saya menghindar. Karena saya tidak mau membalas. Jadi bukan karena kau kalah cepat sama si Kacak? Hati-hati, Midun. Kau jangan bikin malu aku. Jangan kau kipas-kipas dia, Pendekar. Orang yang dia lawan, orang penting. Dan hatinya jahat. Saya bukan mau mengipas-ngipas kemarahannya, Pak Midun. Tapi buat seorang pendekar, musuh tidak boleh dicari. Tapi kalau dia datang, kita pantang mengelak, Midun. Untuk itu kami datang kemari. Bagaimana? Begini.
Midun telah berguru pada pendekar. Tapi pendekar sendiri mengatakan bahwa ilmu Midun belum cukup kalau belum berguru pada Kak Tua Haji Abbas. Nah, itu betul. Saya sudah menganjurkan pada Midun supaya dia berguru pada Haji Abbas. Tapi sampai hari ini dia tetap menolak. Saya mengerti kenapa dia menolak. Dia sudah semakin tua. Dia sekarang sedang memusatkan perhatiannya kepada agama. Tapi saya juga keberatan jika Haji Abbas tidak mau menurunkan ilmu